Habatus Renungan Harian Anak. Hai adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Sebelum kita mulai Habatus kita pagi ini, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Kami bersyukur Tuhan sudah melindungi kami di sepanjang istirahat kami semalam. Pagi ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Pimpin kami untuk boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Ibu akan bacakan untuk adik-adik, tapi adik-adik juga boleh baca kembali ayat ini di rumah bersama dengan keluarga adik-adik ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah adik-adik, ada yang tahu garam? Rasanya kayak apa? Manis? Asam? Asin? Pahit? Asin ya? Ya, pasti rasanya asin kalau garam. Adik tahu kegunaannya garam untuk apa? Ya, untuk masak ya kebanyakan ya, untuk masak, untuk kasih rasa di masakan supaya rasanya ada rasa asin, rasa gurih gitu ya. Nah, kalau misalnya makanannya nggak dikasih garam gimana rasanya? Ya, rasanya pasti hambar ya, ini nggak ada rasanya gitu ya. Nah, ibu mau cerita ada seorang anak bernama Nana. Nana ini seorang yang sangat periang. Setiap dia pergi dan pulang sekolah, dia selalu menyapa setiap orang yang dia ketemu. "Hai Bapak, hai Ibu, hai kakak adik, aku pergi dulu ya, aku pulang dulu ya, bye-bye." Kayak gitu ya. Nah, kalau ada temen di sekolah dia yang lagi sedih, temennya lagi sedih, dia hibur sampai temennya tuh bisa ketawa lagi. Nah, kalau misalnya ada temen yang lagi sakit, dia jenguk, datang ke rumahnya, dia doakan supaya temannya sembuh ya. Nah, di gereja Nana juga suka sama menyapa orang-orang di gerejanya. Nah, dia juga selalu mengikuti ibadah dengan tertib dari awal sampai akhir, dia ikuti dengan baik. Ketika Bapak Pendeta khotbah, dia nggak lari-lari, nggak main-main, tapi dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika ibu guru sekolah minggu bercerita di kelas, dia juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, sama seperti garam dan juga Nana. Garam yang memberikan rasa kepada masakan, Nana juga yang menjadi berkat untuk teman-temannya, untuk orang-orang di sekitarnya. Kita pun demikian sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bisa tersenyum kepada orang-orang di sekitar kita, ketemu orang kita senyum, ketemu orang kita menyapa halo gitu ya. Atau ketika adik-adik ditanya, adik-adik bisa menjawab dengan lembut, dengan lemah lembut ya. Adik-adik bisa berbicara dengan baik, tidak berteriak-teriak, tidak berkata-kata kasar gitu ya. Atau ketika adik-adik beribadah, adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan baik, tidak sambil lari-lari, tidak sambil bermain-main, tapi duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik, bersekolah minggu dari awal sampai akhir dengan baik. Apalagi kita menolong orang tua kita nih, menolong mama, papa yang sedang perlu pertolongan, misalnya mama yang sedang mengasuh adik dan harus memasak. Nah, biarkan mamanya memasak, kita mengasuh adik. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita merasa
senang dengan keberadaan kita, keberadaan adik-adik ya. Nah, dengan demikian orang-orang bisa melihat, oh ternyata siapa ya? Nia ini anak Tuhan yang anak Tuhan Yesus yang sangat baik, karena Nia selalu menolong orang lain, karena Nia selalu berkata dengan baik, karena Nia selalu menolong orang tuanya. Kalau nggak ada Nia, kayaknya kurang deh gitu ya. Kalau misalnya Nia di kelas selalu menolong temannya yang sedang susah, selalu membuat temannya bergembira gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang membuat kita jadi berkat, jadi teladan buat teman-teman kita, buat orang lain di sekitar kita. Nah, jadi mulai hari ini kita yuk sama-sama belajar seperti Nana yang tadi yang Ibu ceritakan, bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Oke adik-adik, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita menutup Habatus kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Kami mohon supaya Tuhan pimpin, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami di sepanjang aktivitas kami hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu Habatus kita hari ini. Kita ketemu besok ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.